Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal kafa'ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa man wafa'a ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini kita masih diberi begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang Allah kasih adalah nikmat sehat, dan sekian hamba Allah yang diberi nikmat sehat, kita masih diberi nikmat banyak umur, dan alhamdulillah sekian hamba Allah yang diberi nikmat panjang umur, kita masih diberikan nikmat ibadah. Selalu serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad serta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita bisa bersama-sama mengejar ukhuwah hingga nanti di yaumil qiyamah. Pada kesempatan hari ini saya mau menyampaikan sedikit tentang barokah mengurus orang tua. Karena ini banyak terlupakan oleh kita. Mengurus orang tua adalah bagian ibadah. Lebih daripada memberikan amal ibadah atau rezeki kepada anak yatim, bahkan lebih daripada fakir miskin sekalipun. Mengapa? Karena mengurus orang tua salah satunya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita sampaikan adalah ridallahi ridha walidain wa suqtullahi suqtil walidain. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Jadi pada zaman dulu, di zaman tabi'in, itu ada namanya Imam Taus. Dalam kitab karangannya Syiar A'lam lil Mughalan, itu Imam Taus punya orang tua namanya Kaisan. Nah, dulu ketika itu Kaisan menceritakan kepada anaknya, yaitu Imam Taus. Dia bercerita, riwayat ini maksur. Imam Taus itu muridnya Abdullah bin Abbas. Nah, bapaknya Kaisan itu menceritakan bahwa sesungguhnya, nak, dulu bapakmu adalah orang yang miskin. Kenapa? Ya, karena dulu bapak sibuk ngurusin orang tua. Kakekmu dulu itu punya anak banyak, tapi nggak ada yang mau ngurusin, cuman kita. Dan waktu itu kakekmu itu sedang sakit, dan anak-anaknya itu ketika kita butuh uang untuk berobat, mau ngejual sedikit hartanya, sama anak-anaknya itu dilarang. Lu jangan jual semua, katanya. Kalau lo jual semua nanti kita nggak ada warisan buat hidup. Tapi kalau bapaknya ini bilang, tapi kita butuh uang. Nah, alhamdulillah anak-anaknya ini malah berkata memberikan. Silakan jual, katanya, tapi jatah kamu aja Kaisan, jangan jatah saya. Gitu. Akhirnya karena Kaisan ini sayang sama orang tua, dia cinta sama orang tua, dia jual tuh harta buat ngurusin orang tua. Dan alhamdulillahnya orang tuanya meninggal, karena Allah lebih sayang terhadap orang tuanya. Nah, ketika itu hartanya Kaisan habis, ludes. Dia hidup dalam keadaan yang cukup, bukan miskin, yang cukup. Allah gak pernah memberikan orang yang miskin, cukup. Dalam keadaan yang cukup, dia menghidupi dirinya. Alhamdulillah, hatinya gak pernah gusar. Membantu orang tua, benar-benar ikhlas membantu orang tua. Dia nikmatin dalam keadaan yang sederhana dalam rumahnya, tidak melupakan didikan agama terhadap anak-anaknya, terhadap Imam Taus. Hingga akhirnya dia lihat keluarganya itu masih berkelimpahan harta, hidupnya lebih nyaman. Kata Imam Taus bertanya bapaknya, ya ayah, kenapa ayah kemarin jual? Ya nak, dulu bapak kakekmu butuh uang untuk berobat,
maka saya dari itu menjual seluruh warisan yang saya punya untuk kakekmu berobat. Yang penting dalam hati orang tua bapaknya Kaisan, dia berkata, nak, ikhtiarlah kepada orang tuamu walau sekecil apapun dalam hidupnya. Itu kalau kamu menemukan keikhlasannya, niscaya engkau akan mendapatkan ridha Allah melebihi dari segalanya. Hidupmu akan lebih mudah dalam kehidupan. Kamu akan mendapatkan jalan yang terbaik di sisi Allah. Walaupun kamu susah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Sedikitnya pasti ada jalannya. Gak mungkin Allah akan meninggalkan orang-orang yang cinta terhadap orang tuanya, cinta yakin terhadap orang tuanya. Karena sesungguhnya ridha orang tua ridha Allah. Bahkan dalam surah Al-Baqarah pun sama. Di situ kan ada ceritanya tentang sapi betina itu juga sama. Anak yang berbakti sama orang tua, akhirnya orang Yahudi membeli sapi betina itu dihargai dengan berat emas yang beratnya sesuai dengan sapi itu, dijual dengan berapa dirham gitu. Dan itu anak yang jujur, bakti sama orang tua, dia rela duitnya untuk orang tua, dihabisin duitnya buat orang tua. Nah, singkat cerita, bapaknya ini Kaisan bermimpi bertemu orang, memberitahu bahwa di sana tuh ada uang ribuan dirham gitu. Tapi anak orang ini bertanya lagi kepada yang si pemimpi itu, apakah itu duit halal buat saya? Dijawab sama orang itu, dia bilang, oh itu bukan, itu duit haram. Akhirnya dia nggak ambil gitu. Terus dia ceritakan kepada istrinya tuh, yang misalnya gitu, saya kemarin mimpi di sana tuh ada uang emas 1000 dirham lah. Tapi saya tanya, itu duitnya halal apa haram buat saya? Dia bilang haram, jadi saya nggak ambil. Istrinya berkata, ambil aja ya, cobain dikit lah, kan lumayan, kita bisa buat hidupin dapur. Nah tuh, bye-bye, godaan lagi. Istri kadang kalau kita nggak pinter-pinter jadi suami, makanya suami itu imam, ya gunanya itu mengcounter hal-hal yang negatif pada keluarga kita. Bukan istri kita negatif, bukan, tapi kadang setan itu bisa masuk melalui menghasut melalui istri ataupun anak. Maka kita ujian tuh macam-macam, tapi yang terberat yaitu istri, anak, orang tua. Nah akhirnya ngaco aja, mau kata itu duit haram, buat apa kita makan. Akhirnya Imam Taus dicuekin tuh. Kedua hari, 3 harinya mimpi lagi itu sampai 3 kali. Nah yang ketiga kalinya orang itu berkata, Kaisan, ambillah uang itu, tapi hanya 1 dirham yang halal buatmu, katanya. Nah dia ngomong tuh sama istrinya, ya katanya ini halal, tapi cuma 1 dirham dari 1000 dirham, cuma 1 yang halal. Ya udah atuh ya, ambil ya, lumayan buat nambah-nambah makan di rumah. Ya udah, akhirnya dicari itu, bener tuh, nemu uangnya sekitar 10 dirham. Bener ada 1000 dirham tuh, diambil 1 dirham, tapi dia jujur orangnya, Kaisan itu. Nah akhirnya Kaisan ini pulang. Ketika pulang lewat pasar, ketemu tuh pedagang, penjual, namanya lewat pasar kan, ada penjual ikan macam-macam. Nah ketemu penjual ikan. Nah si penjual ikan ini ternyata lagi butuh uang, tapi dagangannya nggak laku-laku. Akhirnya ketika Kaisan lewat, dia manggil, Pak tolong dong beli ikan saya, gede ikannya 2 biji. Akhirnya Kaisan mikir-mikir, waduh kalau gue beliin, ntar gue pulang dinyap-nyap ini, ya kan? Kalau gue nggak beliin, kasihan nih orang lagi butuh uang, karena dagangnya belum laku juga
gitu. Dia tanya alasannya, kenapa antum jual ini? Iya, buat keluarga yang lagi sakit gitu. Akhirnya si Kaisan ini bapaknya Imam Taus beli tuh dengan 1 dirham. Dia bawa tuh 2 ikan gede-gede. Dia pikir biarinlah sebulan makan ikan aja lah, katanya bosan-bosan gak apa-apa lah, tapi yang penting ada lauk buat dimakan. Dia pulang, singkat cerita, dia sampai rumah, dia bilang, Bun, ini ayah yang duit 1 dirham dibeliin ikan, karena keluarganya ini orang sakit, jadi ya terpaksa yang ayah kasihan beliin ikan buat kita makan. Gak apa-apa ya Bun, hitung-hitung kita bantu orang. Tapi istrinya alhamdulillah, karena tarbiyahnya baik, walau manusia emang gak akan sempurna, tapi tarbiyahnya baik terhadap istri. Alhamdulillah istrinya mengerti. Oh iya, ya udah ya, gak apa-apa gitu. Dia buka tuh, dia masak, kaget dia nemu sebuah berlian. Berlian ini udah bukan kaleng-kaleng, berliannya masya Allah mahal. Dan kebetulan di saat itu kan masih zamannya kerajaan. Nah, ada suatu raja yang sayang banget sama istrinya, nggak segala sesuatu yang istrinya minta selalu dibeliin. Nah, ketika itu istrinya minta berlian itu. Nah, dia cari tuh siapa yang punya berlian bagus, dia bilang bikin sayembara. Akhirnya Imam Taus tahu, disamperin tuh, ya raja, ana punya berlian nih. Karena udah coba ini tanyain ke segala kepala suku, misalkan dulu masih kepala suku, kepala adat, tanya ini berlian murah, lihat tuh, masya Allah, benar-benar ternyata benar. Wah, istrinya yang itu adat aja, karena saking sayangnya itu raja. Udah, itu berapa Kaisar harganya? Ya kalau saya mikir-mikir dulu kan, gue jualnya mahal. Iya udah berapa ya katanya. Kalau lu ucap berapa juga gue belilah katanya. Raja ini ngomong bahasanya lain, bahasa kita aja. Jadi akhirnya Imam Kaisar itu bilang ya udah, saya hargai dengan berat 30 keledai dengan emas. Wah, langsung dibeli. Istrinya, ini cocok banget berlian dia raja gitu. Terus ada lagi kayak gini gitu. Bisa ada perempuan kan, anak-anak perempuan gitu, jangan ikutin aja kalau lagi ada puyang. Tapi kita juga puyang, jadi izin lagi. Ya, dia harus benar-benar tahu mainkan gimana dibutuhin apa enggak. Lagi si Kaisar di sini. Kaisar, itu ada lagi enggak berlian itu? Biar jadi anting. Masa pakai anting sebelah doang? Nah udah, akhirnya Kaisar coba tahu ada enggak ya? Tapi saya beli ikan 2, katanya bilang gitu. Itu ada di dalam ikan. Ya udah tuh, buka lagi katanya. Ikan satu lagi. Ya udah, akhirnya dibuka tuh. Ternyata benar ada lagi. Kata saudara raja, ini jadi berapa ini? Kata si Kaisar, tanya lagi, ya udah sesuai dengan yang tadi aja, 30 keledai berat emas. Nah, buset, gimana itu? Gak jadi kaya itu orang, ya kan? Ketika itu katanya ya udahlah, gue beli. Nah, disitulah keberkahan. Makanya Imam Taus ketika ditanya bapaknya cerita pada Imam Taus, bapaknya bilang, nah apa yang kamu dapatkan hari ini, rezeki yang kamu dapatkan hari ini, yang kamu makan hari ini, itu semua adalah benar-benar rezeki yang barokahnya dari orang tua atau kayak kamu. Barang bakti bapak terhadap orang tua. Makanya nak, baktilah terhadap orang tua. Karena yang tadi saya bilang, ridho walidain, wasubullah wasubtil walidain. Ridhonya Allah yaitu adalah ridhonya orang tua. Bukannya Allah yaitu bukannya orang tua. Berbaktilah terhadap orang tua walau kecil sekalipun. Jadilah jadi orang yang jujur walau pahit sekalipun. Karena kamu akan mendapat keberkahan dalam hidup kamu.
Ya, sedikit dari saya cerita dari Imam Taus dari kitab Syiar A'lam lil Mughalam. Nanti coba kalau mau cek kitabnya silahkan cari di Gramedia juga ada. Ya, oke, sedikit aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.